Kalian percaya nggak sih soal itu? Masa katanya nggak boleh keramas waktu menstruasi? Soalnya darah kita bisa naik ke kepala. Iya Nat, banyak yang bilang kayak gitu. Aku juga gak pernah keramas sih kalau lagi haid, bahaya. Dengar-dengar juga, katanya kalau terlalu sering pakai pembalut bisa bikin mantul. Iya, aku juga pernah dengar, makanya aku lebih pakai pembalut yang herbal. Katanya sih lebih aman buat kesehatan reproduksi. Aduh, kalian ini masih percaya aja sama mitos kayak gitu? Mana ada buktinya? Daripada kalian bingung, mending kita dengerin bareng-bareng terkait menstruasi dan kesehatan reproduksi wanita. Sekaligus, di mana sih website atau aplikasi yang akurat untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan tadi bersama Sisterhood Talk. Halo girls, selamat datang di program kita yang seru banget, yaitu Sisterhood Talk. Program ini dibuat khusus untuk kalian perempuan keren yang tak lupa dengan kesehatannya. Sebelumnya, kenalin aku Ines sebagai host yang akan menemani kalian pada program kali ini. Di sini aku bakalan ditemani oleh dua orang yang tentunya keren dan hebat, yaitu Nadia dan Fidela. Nah, program kali ini kita akan ngobrol seru seputar mitos dan fakta kesehatan reproduksi wanita dan solusi mengatasinya. Are you ready, girls? Halo girls, kali ini Ines lagi bersama dua teman Ines nih. Halo Nadia dan Fidela, gimana nih? Apakah kalian dah siap buat ngobrol seru di program kali ini? Hai Ines, iya nih, aku gak sabar banget buat ngobrolin tentang topik kita kali ini nih. Bener banget nih Nes, Nat. Apalagi topik yang kita bahas ini tuh sangat menarik dan tak asing didengar di kalangan perempuan ya. Oke, kita akan bahas tuntas tentang anggapan soal kesehatan reproduksi yang bikin sering bingung. Nadia, Fidela, senang banget bisa ngobrol bareng kalian hari ini. Kita tahu nih bahwa banyak banget mitos-mitos yang beredar soal kesehatan reproduksi wanita, dari yang simpel sampai yang agak bingung ya. Mitos pertama yang paling sering kita dengar adalah kalau lagi menstruasi nggak boleh olahraga karena bisa memperparah nyeri. Nah, ini mitos atau fakta nih, Nat? Wah, ini jelas mitos sih. Justru olahraga ringan seperti yoga atau jalan kaki itu bisa banget meredakan nyeri menstruasi. Aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah dan juga melepaskan endorfin yang bikin kita jadi lebih rileks dan juga bahagia. Jadi, saat menstruasi harus tetap aktif ya. Wah, ternyata olahraga malah membantu ya. Jadi buat yang suka bolos olahraga pas menstruasi, ayo pikir-pikir lagi deh. Nah, Fidela, kamu pernah gak sih dengar mitos ini? Kalau mandi saat haid itu berbahaya dan bisa bikin darah haid berhenti mendadak. Banyak yang percaya ini loh. Iya banget. Aku sering banget dengar itu dari teman-teman atau followers. Padahal banyak yang bilang mandi saat haid itu berbahaya. Padahal itu salah besar sih. Mandi saat haid itu aman dan justru bisa bikin kita merasa lebih bersih dan nyaman. Air hangat itu juga bisa meredakan kram karena melonggarkan otot-otot perut yang tegang. Tuh, dengerin ya teman-teman, nggak usah takut buat mandi pas haid, malah baik untuk tubuh. Oke, mitos berikutnya ini agak mengkhawatirkan nih. Banyak yang bilang kalau menstruasi nggak teratur artinya pasti ada masalah serius. Nah, gimana nih Nat? Kalau menstruasinya nggak teratur itu memang bisa jadi tanda yang ada yang salah. Tapi nggak selalu berarti masalah serius nih. Banyak loh faktor yang bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Seperti mungkin stres, perubahan berat badan, atau pola makan yang kurang baik. Tapi kalau menstruasi nggak teratur terjadi terus-menerus atau disertai gejala lain seperti nyeri yang berlebihan, sebaiknya konsultasi saja ke dokter untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Not. Jadi menstruasi nggak teratur belum tentu bahaya, tapi tetap harus waspada ya. Oke, Fidela, biasanya kamu sering sharing apa nih ke followers kamu tentang menstruasi? Biasanya aku sih kasih tips simple untuk menjaga kesehatan selama menstruasi, kayak konsumsi makanan bergizi, minum cukup air, dan jangan lupa tetap aktif. Aku juga suka ingetin mereka supaya jangan stres, karena itu bisa bikin siklus jadi kacau. Dan yang paling penting, jangan termakan mitos-mitos yang gak jelas. Aku setuju banget. Wah, pembahasan kita seru banget ya kali ini.
banyak hal baru yang bisa dipelajari. Terima kasih Nadia Fidela sudah berbagi informasi penting. Semoga teman-teman dapat mendengarkan jadi lebih paham mana fakta dan mitos soal kesehatan reproduksi wanita. Jadi kita tahu bahwa mitos yang salah dan gak perlu ragu yang tetap aktif dan menjaga kesehatan. Kalau menstruasi gak teratur, jangan panik. Yang penting perhatikan kondisi tubuh kita. Nah, di segmen selanjutnya kita akan bahas cara mengatasi masalah saat menstruasi. Tetap di sini ya, kita akan bahas tips dan triknya. Halo, welcome back Sisterhood Talk. Kita sudah masuk di segmen kedua nih, di mana kita akan membahas tips and trik praktis atasi masalah menstruasi. Kali ini aku masih bareng dua narasumber keren, yaitu Nadia dan Fidela. Pertama-tama, kita semua tahu bahwa nyeri head atau kram menstruasi itu bisa bikin aktivitas seharian terganggu banget kan? Ada yang sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, Nadia, menurut kamu apa sih yang menyebabkan nyeri head ini dan bagaimana cara terbaik untuk meredakannya? Oke, jadi betul banget kalau nyeri haid itu bisa terjadi karena kontraksi rahim dan prostaglandin yang memicu rasa sakit. Cara mengatasinya mungkin bisa mencoba olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga untuk melancarkan aliran darah. Selain itu bisa banget kompres air hangat pada perut juga, itu bisa membantu untuk mengurangi nyeri. Oh, jadi olahraga ringan bisa bantu meredakan nyeri head ya? Tapi malah banyak perempuan menghindari olahraga saat menstruasi. Nah, kalau Fidela, tips apa yang biasanya kamu share ke followers atau soal nyeri haid ini nih? Kalau nyeri head, aku selalu saranin mereka untuk minum banyak air, terutama air hangat, untuk melancarkan aliran darah dan mengendurkan otot tegang. Juga coba deh minum teh herbal seperti jahe atau kayu manis. Keduanya itu ampuh banget buat meredakan nyeri perut saat menstruasi. Wah, tips-tipsnya sangat praktis banget ya. Bisa langsung dicoba di rumah teman-teman. Oke, sekarang kita bahas masalah kedua. Haid tidak teratur. Ini bikin banyak perempuan khawatir, apalagi kalau siklusnya jauh dari normal. Nadia, menurut kamu apa penyebab haid nggak teratur dan bagaimana cara menanganinya? Mungkin haid gak teratur itu bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti stres, pola makan yang buruk, maupun perubahan berat badan yang drastis, atau mungkin juga gangguan hormonal. Nah, untuk mengatasinya itu kita bisa kelola stres lewat meditasi atau yoga. Dan pastikan juga untuk pola makan yang sehat, terutama yang kaya vitamin C dan serat untuk jaga keseimbangan hormon. Jadi stres bisa jadi penyebab haid nggak teratur ya? Wah, memang penting banget untuk menjaga kesehatan mental juga. Nah, Fidela, tips apa yang bisa biasanya kamu kasih motivasi ke followers kamu yang lagi stres gara-gara masalah menstruasi mereka nggak teratur? Yang pertama, aku selalu bilang ke mereka untuk nggak terlalu panik. Stres itu bisa memperburuk kondisi haid mereka, jadi lebih baik fokus dulu untuk tenang dan melakukan hal-hal yang mereka sukai. Selain itu, aku juga ajak mereka untuk buat self-care rutin seperti mandi air hangat atau nonton film favorit buat relaksasi. Wah, good vibe banget ya. Oke, sebelum kita tutup segmen ini, ada satu lagi nih masalah yang cukup sering kita dengar. Darah haid yang keluar terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nadia, ini normal nggak sih? Atau ada yang perlu dikhawatirkan? Kalau pendarahannya itu terlalu banyak atau yang disebut menorrhagia terjadi terus-menerus, bisa jadi ini tanda ada masalah kesehatan yang lebih serius nih, seperti gangguan hormon atau fibroid rahim. Untuk menanganinya, yang awal itu kita bisa coba meningkatkan asupan zat besi untuk mencegah anemia. Tapi kalau kondisi ini berlanjut, sangat disarankan banget untuk kita memeriksakan diri ke dokter. Wah, tadi banyak banget ya tips yang bermanfaat, mulai dari meredakan nyeri haid dengan olahraga dan kompres air hangat, sampai menjaga pola makan dan stres untuk siklus haid yang teratur. Terima kasih Nadia dan Fidela atas tips-tipsnya. Di segmen berikutnya, kita bakal kasih rekomendasi platform dan sumber info kesehatan terpercaya.
Jadi buat kalian yang mau belajar lebih banyak tentang kesehatan termasuk menstruasi, tetap di Sisterhood Talk. Halo, welcome back Sisterhood Talk. Di segmen terakhir ini, kita bakal bahas cara update pengetahuan kesehatan secara online. Ada 5 website keren yang bisa jadi sumber info penting, termasuk soal kesehatan reproduksi. Pertama, aku rekomendasiin Halo Dokter. Di sana lengkap banget dari artikel kesehatan sampai konsultasi online dengan dokter. Gimana menurut kalian? Kalau aku sering menggunakan Halo Dokter, apalagi kalau merasa kurang sehat, bisa langsung tanya dokter di sana, sangat membantu banget. Iya, fitur konsultasinya memang bikin nyaman, tentunya bagi kita yang malas ke klinik. Selanjutnya kita punya Halodoc. Di sini kamu bisa mendapatkan informasi kesehatan, membeli obat, dan bahkan buat janji dengan dokter lain loh. Aku juga pernah pakai Halodoc untuk membeli obat dan juga prosesnya cepat. Gak perlu antri di apotek. Selain itu, Halodoc itu juga punya banyak banget artikel yang informatif tentang kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, ataupun tips menjaga kesehatan organ reproduksi, dan informasi seputar menstruasi. Itu dia, penting banget untuk tahu cara menjaga kesehatan reproduksi kita. Selain itu, website ketiga yang direkomendasikan adalah Klik Dokter, yang menyediakan tips kesehatan harian dan kalkulator untuk cek resiko penyakit. Kalian ada pengalaman menarik dengan Klik Dokter? Iya Nes, tips dari Klik Dokter benar-benar membantu, apalagi saat aku belajar tentang siklus menstruasi. Dengan kalkulator yang ada, kita bisa mengetahui kapan periode selanjutnya dan apa yang harus kita perhatiin saat menstruasi. Wah, bagus sekali. Mengerti siklus menstruasi sangat penting bagi wanita untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada SehatQ. Website ini juga menawarkan direktori lengkap untuk fasilitas kesehatan. Kamu bisa mencari klinik atau rumah sakit terdekat dengan mudah. Bener banget, SehatQ sangat berguna, terutama buat yang baru pindah kota dan butuh referensi kesehatan. Mereka juga punya informasi penting seputar kesehatan reproduksi dan panduan kesehatan untuk ibu hamil juga loh. Dan yang terakhir kita punya WebMD. Ini mungkin lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, tapi sangat bermanfaat dengan informasi terbaru tentang kesehatan. Bener banget sih, WebMD itu sangat cocok untuk yang ingin mendapatkan pandangan dari luar negeri tentang isu medis global, termasuk kesehatan reproduksi dan menstruasi. Banyak artikel dan penelitian yang bisa diakses di sana. Wah, ternyata banyak pilihan website kesehatan yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak update informasi kesehatan dari Halo Dokter sampai WebMD. Masing-masing memiliki keunggulannya. Betul banget, pastikan selalu cek sumber informasi yang terpercaya agar kita terhindar dari berita hoax kesehatan. Nah, girls, jangan ragu untuk konsultasi dengan ahli kesehatan kalau ada masalah ya. Terima kasih Nadia dan Fidela atas insight-nya yang luar biasa pada hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan jadi lebih paham dan gak gampang terpercaya mitos lagi. Sampai di sini dulu obrolan kali ini di Sisterhood Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang pastinya gak kalah menarik. Stay healthy and well informed, girl. Wah, iya juga ya. Kadang kita mudah percaya loh sama omongan orang yang tanpa kita sadari kita belum cari tahu nih kebenarannya. Iya Nat, kayaknya selama ini tuh kita terlalu terbawa sama mitos, padahal informasi yang benar penting banget buat kesehatan kita. Nah, makanya mulai sekarang kita harus lebih pintar memilih sumber informasi. Yuk, kita jaga kesehatan dengan pengetahuan yang tepat. Ingat ya, pengetahuan yang tepat itu kunci kesehatan.